Sahabat pernah makan di McDonald? Nah, sebenarnya McDonald itu jualan apa ya? Tentu jawabannya dengan pertanyaan tersebut bisa macam-macam. Ada yang menjawab jualan makanan, ada yang bilang properti, ada yang bilang mainan, ada yang bilang lifestyle, ada yang bilang suasana, dan apapun yang menurut pengetahuan kita, itu kita bisa katakan. Namun ketika kita copy, buat sesuatu yang sama, kita buat sama persis seperti apa yang kita pahami tentang McDonald, kita meragukan hasilnya. Apakah akan banyak yang mengantri atau membeli produk kita? Pembelian dalam bisnis adalah masalah psikologi, bukan trading. Dan psikologinya nanti kita bahas dari behavioral analisisnya. Agak rumit memang menjelaskan bisnis, sampai menyentuh banyak bidang termasuk psikologi. Benar, manusia dalam mengambil keputusan akan salah kalau kita menganggap menggunakan rasional atau logic thinking. Ternyata sedikit unsur rasionalnya, malah bahkan terbanyak sepenuhnya keputusannya adalah irasional atau emosi. Ditambah lagi kemajuan teknologi informasi pada saat ini membuat manusia semakin emosional, terutama dalam pengambilan keputusan. Terjadi pergeseran yang telak, di mana dulu pemahaman pembelian adalah dengan rumus munculnya kebutuhan atau need recognition, diikuti dengan pencarian informasi atau informational search, diikuti dengan evaluasi alternatif produk yang akan kita beli atau evaluation of alternative, kemudian melakukan pembelian dan penggunaan atau purchasing and consumption. Oke, sekarang kenyataan terbanyak pada saat Anda jalan ke mall, ke Senayan City misalnya, di mana niatnya mau membeli celana jeans dan minyak wangi. Ternyata proses belanja itu tidak semulus logika kita sewaktu berangkat di awalnya. Seberapa sering ternyata Anda pulang tidak jadi beli celana jeans, malah beli baju atasan, tidak jadi beli parfum, malah beli handphone terbaru. Di mana rasionalnya? Benar nggak perkataan ini? Apakah ini pengalaman kita semua atau hanya saya? Kembali ke McDonald. Apakah McDonald laku keras karena lokasinya, atau laku karena Big Mac-nya, karena McNugget-nya, karena McChicken-nya? Kalau secara rasa, semua produk McDonald biasa saja menurut saya. Bahkan dibandingkan sate ayam misalnya di depan rumah sakit Pertamina, lebih enak di situ. Ayamnya, saya pikir satu lagi, lebih enak ayam goreng di restoran pagi sore. Masih saya bilang lebih ngangenin daripada paket hematnya McChicken. Atau kita tambah satu lagi deh bisnisnya, Starbucks. Starbucks sukses di dunia dan menjadi darlingnya di Wall Street untuk waktu yang sangat panjang. Apa karena frappuccino-nya? Apa karena mochaccino-nya? Apa karena kopinya yang enak? Tidak. McDonald, Starbucks sukses dan laku produknya bukan karena apa yang disebut konten atau what to offer atau apa yang ditawarkan kepada pembeli. McDonald sukses bukan karena makanan. Starbucks sukses bukan karena kopi. Konten adalah sesuatu yang berhubungan dengan rasional kita. Misalnya, kita membeli sepatu, kita ingin sepatu tersebut kuat, bagus, dan tahan lama. Kita ingin membeli makanan, maka makanan tersebut harus enak, harus murah, mengenyangkan apa tidak porsinya, atau bahkan makanan tersebut sehat atau tidak. Semua itu berhubungan dengan rasional. Itu adalah konten. Sementara konteks itu berkaitan dengan emosi. Kalau kita bicara emosi, cenderung tidak rasional. Fanatisme misalnya ini karena emosi, bukan karena pemikiran rasional. Coba kita lihat apa hubungannya wanita cantik di samping mobil mewah. Apa hubungannya koboi dengan rokok Marlboro? Apa hubungannya kecantikan dengan body shop yang mengatakan against animal testing? Sekilas memang tidak nyambung, tapi itulah konteks, itulah emosi. Sekali lagi, McDonald bukan melulu karena makanannya. Starbucks, Subway, Chipotle, sekali lagi bukan karena makanannya atau minumannya. Merek-merek besar tersebut menjadi besar sejak day one karena konsep konteksnya. Konteks adalah how to offer. How, bagaimana cara Anda menawarkan produk tersebut jauh lebih penting daripada apa yang Anda tawarkan ke pelanggan Anda. McDonald sukses karena konsep service, cleanliness, dan family value-nya. Keramahannya kepada anak-anak, tersedianya tempat main, termasuk event-event pada saat hari khusus seperti ulang tahun dan pesta anak lainnya. Merchandise anak-anak, The Toy Stories, Hello Kitty, dan banyak lagi lainnya mempertahankan citra atmosfer restorannya fun dan friendly. Ini semua adalah konteks, ini semua adalah emosi. Sekali lagi, dari sisi yang lain, saat ini konten saja tidak cukup untuk memenangkan kompetisi bisnis. Harus masuk ke emosi, harus masuk ke konteks. Konten itu sesuatu yang given, sesuatu yang biasa-biasa saja. Kita harus memanfaatkan kekuatan konteks agar memberi value yang unik. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana membuat konteks dari produk kita, karena mungkin produk sahabat bukan makanan, bukan minuman, ada ribuan konten lainnya. Dan
bagaimana sekali lagi membuat konteksnya, bagaimana behavioral analisisnya sehingga bisa membuat konteks yang menarik, atau bahkan bagaimana membangun konteks negara Indonesia ke depan. Nah, ini pertanyaan serius yang harus dijawab serius. Masih mau lanjut? Masuk harus bos, men sing ngurus negara, gak cocok bener dah nih.